Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat-sahabat insan pupuk Indonesia dimanapun berada, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan rahmat dan keberkahan, dan Allah jumpakan kita dengan bulan Ramadan. Kita sering mendengar kata-kata tarhib Ramadan. Kata-kata tarhib Ramadan biasanya diucapkan bagi orang-orang yang memang siap untuk menyambut bulan Ramadan. Tarhib ini berasal dari kata-kata rohaba, artinya adalah melapangkan. Ya, apa yang harus dilapangkan? Hati. Ya, karena ibadah itu tergantung hatinya. Ketika hatinya ini khusyuk, maka ibadah pun akan terasa nyaman. Ketika hatinya lapang, ibadah akan terasa nyaman. Tapi ketika hati sempit, ibadah akan menjadi beban. Makanya, segala apapun ibadah tergantung daripada niat. Sebagaimana perkataan Rasul SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal soleh itu tergantung dari niatnya. Dan niat ternyata di dalam hati letaknya. Maka ingin ibadah di bulan Ramadan ini dengan nyaman, pastikan lapangkan hati kita. Lapangkan dari urusan-urusan dunia yang menalaikan, urusan-urusan yang membuat kita justru lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mustahil kalau seandainya hati kita masih berpikir tentang dunia, masih berpikir tentang bagaimana bisnis kita, bagaimana agar mencukupi keinginan, mengikuti keinginan hawa nafsu kita, mustahil akan ibadah dengan khusyuk di bulan Ramadan. Dan ketika melihat daripada hati manusia ini, Al-Imam Al-Ghazali memberikan gambaran bahwa hati kita ini ternyata ada lapisan-lapisan. Ada lapisan yang pertama namanya sodar. Sodar ini tugasnya hanya menerima informasi saja. Ada kebaikan, ada keburukan, diterima dengan sodar tanpa ada reaksi. Ya, dan setan pun ternyata membisikkan bisikan buruk kepada manusia hanya sebatas sodar. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur jamak daripada sodar. Kemudian lapisan kedua ada yang namanya kolbun. Kolbun itu hati yang sifatnya suhul atau takallub, mudah terbolak-balik. Dan ini memiliki dua kemungkinan. Ketika ada perintah Allah, mungkin kita tunaikan, bisa jadi kita abaikan. Tergantung apakah takwanya dominan atau justru fujur yang lebih dominan. Ketika takwa dominan, maka perintah akan ditunaikan. Tapi ketika fujurnya yang dominan, naudzubillah, maka perintah akan diabaikan, bahkan maksiat akan dilakukan. Itulah kolbun. Yang ketiga ada lapisan namanya fuad. Fuad ini lapisan yang sangat luar biasa. Karena apa? Ketika perintah masuk ke dalam fuad, maka perintah ini akan mudah untuk dilakukan. Inilah hati-hati orang yang dikatakan apa? Istiqomah. Dan Al-Quran pun menggambarkan kelak yang akan diminta pertanggungjawabannya adalah fuad. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Afidah jamak daripada fuad. Lapisan yang keempat disebut dengan lub. Lub ini lapisan yang sangat luar biasa, lapisan hati yang sangat luar biasa. Ketika perintah Allah sudah masuk ke dalam lub, maka perintah ini akan dilakukan ya dengan Dengan istiqomah pastinya. Dan ketika meninggalkan apa yang Allah perintahkan akan memiliki penyesalan yang sangat dalam. Itulah lub. Kadang-kadang kita pernah mungkin, ya Allah, kenapa hari ini saya nggak sholat duha ya? Ya Allah, kenapa saya nggak tahajud? Ya Allah, kenapa saya nggak baca Quran? Itu adalah penyesalan yang dilakukan oleh lub. Ya, pertanyaannya sekarang, Ramadan ini di mana akan kita tempatkan? Apakah Ramadan hanya masuk ke dalam sodar kita? Apakah Ramadan masuk ke dalam kalbun kita, atau justru Ramadan akan masuk ke dalam fuad? Ketika Ramadan hanya sebatas sodar, pastikan Ramadan hanya sekedar Ramadan tanpa ada reaksi. Ketika Ramadan masuk ke dalam kalbun, maka dua kemungkinan. Bisa kita tunaikan dengan baik perintah Allah, atau justru bisa kita abaikan. Tapi ketika Ramadan masuk ke dalam fuad, inilah yang akan membuat ibadah di bulan Ramadan menjadi ibadah yang nyaman, ibadah yang khusyuk, dan ibadah yang melahirkan sifat yang namanya takwa. Inilah
Yang pertama, jadi ketika menyambut Ramadan, pastikan dengan melapangkan hati kita. Kemudian yang kedua, fahami fikih tentang Ramadan. Ini penting, karena beberapa kali jumpa dengan Ramadan, terkadang kita terulang kesalahan itu lagi, kesalahan itu lagi. Ya, cari pelajaran-pelajaran tentang pemahaman bulan Ramadan, supaya kita tahu mana waktu yang mustajab untuk minta kepada Allah, di mana waktu-waktu yang memang di sana banyak kita lakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya, karena Ramadan adalah bulan yang berkah, dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, maka tidak kalah penting adalah ketika memahami dan mengetahui syarat daripada sahnya puasa di bulan Ramadan. Ya, di dalam kitab Fikih Haji Sulaiman Rashid, ya, Fiqhul Islam, dikatakan ya bahwa syarat sah puasa yang pertama adalah Islam. Jadi orang yang bukan Islam tidak akan sah ketika dia berpuasa Ramadan. Ini sebagaimana disampaikan di dalam hadis Rasulullah SAW, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam berdiri atas 5 perkara. Di antaranya adalah Shaum Ramadan, puasa Ramadan. Jadi ketika kita sudah berikrar dengan 2 kalimat syahadat, maka wajib bagi kita untuk puasa Ramadan, untuk menyempurnakan daripada rukun Islam yang ada. Kemudian yang kedua, syarat sah puasa adalah mumayyiz. Mumayyiz ini adalah usia di mana bisa membedakan mana keburukan, mana kebaikan. Atau para ulama menyebutkan usia-usia sekitar 7 tahun lah, ya. Ketika sudah usia 7 tahun, persis seperti usia mendidik anak untuk sholat, maka di sini sah puasanya. Ya, ketika masih bayi atau masih kecil di bawah usia tamyiz, maka belum memiliki kewajiban puasa, bahkan dikatakan tidak memenuhi syarat sahnya puasa. Kemudian yang ketiga, suci dari darah haid dan nifas, artinya bersih. Ketika ada seorang wanita dia belum bersih dari haid ataupun nifas, dia berpuasa, maka tidak sah puasanya, tidak sah ibadah puasanya. Jadi sucikan diri dulu, khususnya bagi wanita. Ini yang akan membuat sahnya puasa kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kunna nu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i shalah. Kami disuruh oleh Rasulullah SAW mengqada puasa dan tidak disuruhnya untuk mengqada sholat. Kenapa? Karena sholat itu tidak ada qadanya. Nah, kemudian yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Ya, artinya dilarang berpuasa pada hari-hari yang sudah dilarang, seperti 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, ya, dan hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 dari bulan Dzul Hijjah. Sebagaimana disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Anas radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Anasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an shaumi 5 ayyamin fis sanah, yaumil fitr wa yaumin nahri wa 3 ayyam minat tasyriq. Ya, Rasulullah SAW melarang berpuasa di 5 hari. Yang pertama yaitu adalah di 5 hari dalam setahun. Yang pertama adalah 2 hari raya, kemudian 3 hari di hari tasyrik, ya. Maka ketika ada orang yang berpuasa di hari tasyrik, kemudian ada yang berpuasa di hari raya, puasanya dianggap tidak sah dalam kaidah fikih. Ya, maka mudah-mudahan dengan memahami syarat-syarat sahnya berpuasa ini akan semakin menambah kesempurnaan ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan dari singkat yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan bisa manfaat untuk kita semuanya, umumnya. Dan semoga Allah ridho atas apa yang kita lakukan, dan semoga puasa Ramadan kita tahun ini menjadi puasa Ramadan yang terbaik yang pernah kita tunaikan. Mudah-mudahan singkat ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minil wa du'a. Saya Taufik Al-Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.